hadiah abadi dari Prodi Ilmu Keperawatan semester 1. Saya berasal dari Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah Palembang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pendapat saya mengenai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Di Indonesia banyak sekali berbagai macam bahasa daerah. Kita ambil saja dari Sumatera Selatan, seperti bahasa Komering, bahasa Jawa, bahasa Semendo, dan masih banyak lainnya. Saya contohkan dari bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa nasional ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang Komering, tetapi kita tidak bisa berbahasa Komering. Cukup kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia juga termasuk ke dalam bahasa pemersatu. Kenapa disebut bahasa pemersatu? Karena bahasa Indonesia mampu diterima di semua khalayak, baik dari kota, desa, pejabat, golongan atas, golongan bawah, laki-laki, perempuan, orang dewasa, remaja, dan anak kecil. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa nasional bagi rakyat Indonesia. Bahasa yang mempersatukan komunikasi dari berbagai suku di Indonesia, seperti yang saya contohkan. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa nasional bagi rakyat Indonesia. Bahasa yang mempersatukan komunikasi dari berbagai suku di Indonesia, seperti yang saya contohkan pada sebelumnya. Apalagi untuk bangsa Indonesia, terutama para generasi muda penerus bangsa. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus mempelajari bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh untuk memperkaya kata-kata bahasa Indonesia yang kita miliki. Justru kalau kita lebih mendalami lagi bahasa Indonesia, itu sebenarnya tidak ada ruginya sama sekali bagi kita untuk mempelajari bahasa Indonesia lebih dalam lagi. Dengan mempelajari bahasa Indonesia, kita akan mendapat manfaat yang akan membantu kita dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Ada juga beberapa manfaat yang mempelajari bahasa Indonesia, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian, pengembangan budaya, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, dan sangat membantu kita dalam mengemukakan pendapat yang baik dan sopan. Kemudian ada pula ragam bahasa dari sisi penggunaan bahasa Indonesia, yaitu ada dua macam. Yang pertama ragam formal dan yang kedua ragam non-formal. Serta terbentuklah dua hal yang harus kita perhatikan dalam kalimat ini. Yang pertama, berbahasa sesuai konteksnya, dan yang kedua, berbahasa selaras dengan nilai sosial masyarakat. Dengan demikian, kita dihadapkan dengan konsep-konsep bahasa sejak awal. Misalnya, perbedaan penggunaan kata cuma dan hanya. Artinya pada saat kita menggunakan bahasa Indonesia, itu diwajibkan memperhatikan kepada siapakah kita berkomunikasi. Berkomunikasi dengan teman tentu akan berbeda sekali ketika kita berkomunikasi dengan orang tua. Seperti contohnya kata berikut ini. Misal kata aku. Kata aku jika digunakan kepada teman itu sangatlah biasa. Nah,
Berbeda sekali dengan kita berkata "aku" kepada orang tua. Mereka pasti beranggapan sangatlah tidak sopan. Jadi, kita harus bisa membedakan ketika kita berbicara kepada teman sebaya dan ketika kita berbicara kepada orang yang lebih dewasa daripada kita. Dari hal ini, dalam kesatuan berbahasa mulai diajarkan. Sepatutnya kita sebagai warga Indonesia bangga dengan bahasa Indonesia yang kita miliki. Karena tanpa banyak orang yang bahwasannya bahasa Indonesia banyak dikenal oleh beberapa negara yang ada di dunia. Dan tahu tentang beberapa negara-negara di dunia, bahasa Indonesia juga sangat berpositif. Berdasarkan beberapa referensi yang saya baca dan faktanya, bahwa Indonesia itu sendiri telah menjadi bahasa yang cukup populer loh, apalagi di negara Australia. Bahkan lebih dari 500 sekolah dasar di Australia telah mengajarkan bahasa Indonesia dalam mata pelajaran mereka. Tidak hanya di sekolah dasar saja, melainkan beberapa universitas yang berada di sana juga menyediakan mata kuliah khusus bahasa Indonesia. Tidak hanya sampai di situ saja, bahasa Indonesia kita sendiri termasuk ke dalam 10 bahasa yang paling banyak dipakai dan diajarkan di negara mereka. Contohnya seperti negara Australia, negara Mesir, negara Jepang, dan sebagainya. Menurut informasi yang saya dapat, bahasa Indonesia sangat berpengaruh penting terhadap generasi muda. Tentunya kita semua tahu bahwa generasi muda sekarang ini kerap kali menggunakan bahasa gaul sebagai alat komunikasi. Indonesia yang baik dan benar sudah jarang terdengar lagi. Masyarakat umum berpikir kalau kita menggunakan bahasa Indonesia berarti kita sudah ketinggalan zaman dan bisa dibilang tidak gaul, kaku, dan sebagainya. Pandangan generasi muda pun mulai berubah dan pada akhirnya mereka terbawa arus menggunakan bahasa gaul dalam berkomunikasi sehari-hari. Akibatnya sekarang hampir 80% generasi muda menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Bahasa Indonesia yang sebenarnya pun sudah mulai ditinggalkan. Padahal apabila kita mengenal bahasa Indonesia lebih detail lagi, jelas sekali bahwa bahasa gaul ini merusak bahasa nasional kita. Bahasa gaul makanya jauh dari jati diri bangsa, yaitu halus, tidak diperhatikan kaidah-kaidah yang ada. Misalnya saya contohkan, gue cabut ya. Seharusnya kalau kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, akan menjadi seperti aku pergi ya. Nah, kita lihat saja perbedaannya cukup jauh bukan? Nah, entah dari mana kata-kata itu bisa dipopulerkan di kalangan remaja. Bila dibiarkan begitu saja, bukannya tidak mungkin bahasa Indonesia akan benar-benar terjadi. Sungguh itu akan merugikan bangsa kita. Coba kita ingat-ingat lagi perjuangan para pahlawan kita dulu. Dengan jiwa raganya membela tanah air, bahkan nyawa taruhannya. Namun, generasi muda zaman sekarang dengan seenaknya mengubah apa yang sudah diperjuangkan. Sekarang, lihatlah generasi muda. Kita kurang memberikan pengaruh yang positif bagi bahasa Indonesia. Namun, tidak ada kata terlambat jika kita terniat untuk merubahnya. Seharusnya generasi muda penerus bangsa menjaga baik
dan memelihara serta melestarikan apa yang sudah kita miliki, bukannya malah mengubah sesuai kemauan sendiri. Untuk itu, mulai dari sekarang, marilah kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidahnya. Memang susah, namun apa salahnya kita mencoba? Mari kita selamatkan bahasa Indonesia, yaitu bahasa pemersatu bangsa. Baiklah, itulah pendapat dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.